Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas SI 4307. Di sini kami ingin menjelaskan hasil rancangan aplikasi kami yang berjudul VNews atau Verification News. Sebelum masuk ke presentasinya, kami akan perkenalkan masing-masing anggota. Ada saya sendiri, Adinda Larasayu dengan NIM 12021900215. Ada saya, Philip Ricardo Manaren Simamora dengan NIM 12021901135. Saya Radityo Setiadi dengan NIM 12021940079. Saya Satyani Rahmadewi dengan NIM 12021190179. Dan ini ada background jumlah angka hoaks yang terjadi di Indonesia yang menjadi salah satu alasan mengapa kita memilih ide berupa anti-hoaks, karena hoaks sendiri menghasilkan beberapa dampak buruk di kalangan masyarakat. Dan ini ada perkataan dari Menteri Kominfo, di mana seluruh tindakan memproduksi maupun meneruskan dan menyebarkan hoaks melalui platform adalah tindakan melanggar hukum. Dan kami pastikan itu berpotensi untuk dikenakan pasal-pasal yang terkait dengan tindakan pidana yang hukumannya bisa sampai 5 bahkan 6 tahun dan denda bisa mencapai 1 miliar. Dan ini ada problem statement. Perkembangan zaman mempengaruhi penyebaran informasi yang sangat luas, beragam, dan mudah dikonsumsi. Berdasarkan interview dari narasumber kami, penyebaran informasi hoaks mudah didapati dan mempengaruhi kehidupan sosial dalam kehidupan sehari-hari, antara lain yang pertama ada masyarakat lebih tertarik dengan isu yang beredar, informasi yang valid tertutup dengan berita yang lebih menarik, banyak masyarakat mudah percaya dengan berita yang belum pasti valid atau tidaknya, dan yang terakhir menjadikan perpecahan karena banyak berita berisikan fitnah. Dan ini ada beberapa dokumentasi hasil interview kami dengan beberapa narasumber mengenai hoaks yang terjadi di Indonesia. Dan ini ada user interview, think and feel, dampak positif sosial, kontribusi generasi muda, edukasi masyarakat, peduli informasi. Yang ada informasi yang dicek tidak memiliki ketentuan utama, tidak ada fasilitas yang diberikan. Mavindo memberikan reward untuk para relawan aktif. Yang C, ada hasil informasi dapat diakses kembali. Masyarakat turut melaporkan informasi atau berita, mensosialisasikan kegiatan sebagai edukasi, pengadaan pelatihan periksa fakta berperan sebagai narasumber, dan merilis kegiatan sosial pada masyarakat. Lalu di sini ada kompetitor atau perbandingan program kami dengan program lainnya. Ada Hoax Toolbuster, ada Anti Hoax, dan ada Awas Hoax. Untuk Hoax Toolbuster, dia hanya menyediakan fitur search dan verifikasi berita. Anti Hoax hanya menyediakan fitur search. Untuk Awas Hoax hanya menyediakan fitur kumpulan berita dan verifikasi berita, dan program kami yang berjudul VNews ini menyediakan fitur kumpulan berita, fitur search, fitur filter berita, dan fitur verifikasi berita. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu brainstorming. Brainstorming sendiri bagi dalam 3 subjudul, yaitu brainstorming atau future, terus kedua cluster radio, terus ketiga ada prototype. Lanjut. Terus di sini kami akan menampilkan LAN UX Canvas daripada hasil aplikasi kami. Yang mulai dari awal, yaitu dari bisnis problem yang kami hadapi sampai akhirnya apa yang kami butuhkan dalam membuat aplikasi tersebut. Lanjut. Berikut ada milestone list daripada pembangunan dari aplikasi kami, yaitu dari mulai proyek pada tanggal yang sudah dibuat, terus programming, terus ketiga desain web, keempat revisi sebelum launching, kelima ada launching aplikasi, terus yang terakhir ada mulai maintenance awal. Selanjutnya.
berikut adalah persona dari hasil yang kami dapat dari beberapa feedback yang kami dapatkan dari beberapa orang yang kami wawancarai. Dari reason to use product, dua savviness, ketiga ada interest, personality, skills, reason, dan reason to be live our product. Lanjut. Dan berikut adalah convergence benefit dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama yaitu mendapatkan dan berbagi informasi yang valid. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendapatkan informasi. Ketiga, yaitu penyajian informasi yang menarik dan mudah dipahami. Keempat, validasi informasi. Kelima, ada sosialisasi komunitas bersama dengan masyarakat umum. Karena dapat diakses seluruh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu research berdasarkan kebutuhan masyarakat dan bekerjasama dengan pihak terkait. Lanjut. Berikut adalah prioritasi daripada aplikasi yang kami buat. Yaitu dari value yang kami dapat, dari hike sampai fix hike, itu kami dapat bekerjasama dengan pemerintah dan menyediakan sarana publis untuk umum. Hingga ke low, itu rekrutasi volunteer untuk komunitas. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya Ensure Matrix. Yang pertama itu important do it. Yang pertama itu akses penyebaran informasi tervalidasi. Yang kedua, menyaring informasi yang mengandung unsur sara atau perpecahan. Important decide, penulisan dan penyampaian. Yang pertama, penulisan dan penyampaian informasi. Yang kedua, berita atau informasi tersinkronisasi. Lalu, not important delegate. Yang itu adalah informasi disampaikan dengan media, foto atau video. Lalu, not important delete. Yang pertama, penyediaan fitur lokasi untuk memonitor. Yang kedua, profil pengguna akun. Selanjutnya, ini adalah brainstorming. Yang pertama, itu idea for a goal, yaitu memvalidasi berita hoax yang menyebar. Lalu, what will you need to do reach this goal? Yang pertama, partisipasi masyarakat yang sadar terhadap dampak dari informasi hoax. Yang kedua, membangun kerjasama dengan pemerintah dan departemen yang berwenang. Lalu yang ketiga, aktivis dan komunitas yang menyuarakan pelanggaran dis atau misinformasi. Lalu, what help will you need? Yaitu memvalidasi informasi yang beredar dan mencegah kesenjangan sosial yang berlebih. Lalu, how long do you think it will take? Selama 6 bulan, karena sebelumnya sudah ada komunitas yang bergerak. Why do you want to do this? Karena dis atau misinformasi jika dibiarkan dapat memecah persatuan dan keamanan masyarakat dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, berikut adalah sketch awal dari kelompok kita yang masih yang masih mentah. Lalu selanjutnya, di sini adalah customer journey. Yang pertama, customer activities awareness, menemukan banyak informasi hoax yang berasal dari sosial media dan berita yang sudah menyebar. Lalu consideration, mencari informasi dari sumber lain. Acquisition, mengetahui adanya aplikasi anti-hoax dan menggunakan aplikasi tersebut. Service, mendapatkan fitur-fitur dari aplikasi. Delivery feedback, memberitahukan kepada masyarakat lainnya untuk menggunakan aplikasi. Customer talks, awareness, informasi hoax bisa menimbulkan fitnah. Consideration, mencari fakta dari informasi yang salah. Acquisition,
mudah mendapatkan informasi yang valid. Lalu service mudah menggunakan aplikasi untuk mencari fakta suatu informasi. Lalu delivery feedback, aplikasi dapat berguna untuk masyarakat luas. Lalu yang terakhir customer goals, untuk awareness-nya belum ada. Consideration-nya bisa membedakan informasi valid atau hoax. Precision, menerima informasi dengan mudah, tidak khawatir dengan informasi hoax. Lalu service dapat mengakses informasi dengan mudah. Lalu delivery feedback, kesadaran masyarakat meningkat. Selanjutnya, di sini ada good product constraint. Disability-nya dapat mengecek berita valid atau tidak, lalu dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Visibility-nya, aplikasi ini menggunakan teknologi Smart Engine yang dapat menyeleksi dan memilih berita yang dicari oleh pengguna. Viewability-nya bisa memasang iklan di aplikasi. Lalu di sini ada prototipe awal dari kelompok kita. Lalu selanjutnya ada testing plan. Yang pertama dari question map. Ada question map, ada test skenario, ada step by step. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini ada tampilan aplikasi kami dalam saat proses testing proses. Berikut adalah desain awal dari Figma yang kita buat. Selanjutnya, prioritization ranking. Dari hasil testing kami, di sini ada importance dan urgency rankingnya. Dari high importance dan low urgency menyediakan fitur-fitur berita, tujuan aplikasi jelas, fitur yang disediakan bermanfaat. High importance, high urgency, tidak ambigu untuk mencari sesuatu, menyediakan fitur menambah artikel atau berita yang dibuat. Low importance, high urgency, penyediaan fitur cek berita berhasil, penyediaan fitur-fitur pendukung berhasil. Selanjutnya, low importance, low urgency, memfokuskan desain homepage, penyediaan berita lebih banyak dan akurat. Di sini ada feedback grid. Untuk hasil yang work well, yaitu fitur filter berita, penyediaan kumpulan berita, fitur pengecekan berita, unanswered question, yaitu beberapa fitur page belum tersedia, need to change, yaitu tombol back terlalu kecil, ikon aplikasi tidak konsisten. New idea, fitur untuk share di sosial media, sign up login dengan akun Google, Facebook, dan lain-lain untuk mempermudah, bisa mengecek berita dengan menambahkan link. Selanjutnya, di sini ada final design setelah kami melakukan testing plan. Di sini hasil semua prototipe kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan prototipe dari Figma yang telah kita buat. Di sini ada dua pilihan. Jika kita tidak mempunyai akun, maka kita harus sign up terlebih dahulu. Setelah memasukkan email dan password, kita bisa next dan memasukkan username-nya, sign up. Nah, di sini adalah merupakan tampilan awal dari homepage kita. Jika kita mau cek berita, selanjutnya di sini kita bisa memasukkan file, kemudian melakukan pengecekan. Nah, di sini ada hasil yang menyatakan bahwa berita tersebut sudah valid atau belum.
Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk message-nya. Sini kita dapat mengirim pesan dengan sesama pengguna aplikasi kami. Untuk selanjutnya, prototipe akan dijelaskan oleh Adinda Laras. Selanjutnya ada fitur kumpulan berita, di mana ini ada kumpulan berita yang sudah tervalidasi. Dan selanjutnya ada fitur lainnya, di sini menyediakan beberapa fitur lainnya, dan ada cek fakta, dan dia akan kembali ke pengecekan fakta. Fungsinya masih sama dengan cek berita. Di sini ada notifikasi. Notifikasi ini berisi beberapa hot news yang biasanya terjadi, dan tetapi kalau tidak ada berita yang hot news itu, nanti kita bisa lihat berita lainnya di sini dan masuk ke kumpulan berita seperti awal tadi. Selanjutnya ada fitur setting di mana kita bisa mengedit profil kita. Dan ini ada fitur logout dan kembali ke halaman awal dan kita bisa login kembali. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.